Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami akan mempresentasikan relasi dan optimalisasi beban kerja karyawan bagian produksi Udia Aditama menggunakan metode workload analysis. Perkenalkan saya Akbar Satya Putra dengan NBI 14122000035. Perkenalkan, saya Yogi Prastyo dengan NBI 14122000180. Perkenalkan, saya Safiul Nur Wahid, NBI 14122000203. Perkenalkan, nama saya Indra Ainul Rohim dengan NBI 14122000212. Saya Muhammad Iqbal Susero Putra, NBI 14122000221. Next. Untuk latar belakang, Udia Aditama perusahaan manufaktur rak besi di Surabaya yang beroperasi sejak 2010 menghadapi permasalahan ketidakseimbangan beban kerja di bagian produksi. Masalah ini meliputi distribusi beban kerja yang tidak merata antar karyawan dan kesulitan menentukan jumlah karyawan optimal untuk setiap stasiun kerja. Akibatnya terjadi bottleneck produksi, keterlambatan pengiriman, biaya lembur yang tinggi, dan peningkatan turnover karyawan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi dan mengoptimalkan beban kerja karyawan bagian produksi menggunakan metode workload analysis atau WLA. Metode ini mampu mengukur beban kerja dan menentukan jumlah karyawan optimal secara objektif dan sistematis dengan mempertimbangkan waktu kerja efektif, rating factor, dan allowance. Penelitian sebelumnya menunjukkan metode WLA berhasil meningkatkan produktivitas hingga 15% dan menurunkan biaya tenaga kerja sampai 20% di industri sejenis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memperkaya referensi akademis dalam bidang manajemen operasional, khususnya analisis beban kerja pada industri manufaktur rak besi. Rumusan masalah: bagaimana kondisi beban kerja karyawan bagian produksi di UD Aditama saat ini? Yang kedua, bagaimana hasil evaluasi beban kerja karyawan bagian produksi di UD Aditama menggunakan metode workload analysis? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah optimalisasi beban kerja karyawan bagian produksi di UD Aditama berdasarkan hasil evaluasi workload analysis? Tujuan penelitian, menganalisis dan mengevaluasi kondisi beban kerja karyawan bagian produksi UD Aditama saat ini. Yang kedua, menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja optimal di setiap stasiun kerja bagian produksi UD Aditama dengan menggunakan metode workload analysis. Yang ketiga, memberikan rekomendasi optimalisasi beban kerja karyawan bagian produksi UD Aditama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Untuk metode penelitian ini dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke lokasi UD Aditama pada hari Jumat 18 April 2025 dan dilengkapi dengan wawancara mendalam. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah Bapak Brodin, pemilik UD Aditama. Pemilihan beliau sebagai narasumber sangat strategis dan relevan, mengingat posisinya sebagai pendiri dan pengelola langsung usaha tersebut, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat mengenai seluruh aspek operasional UD Aditama. Oke, Untuk selanjutnya adalah data pengamatan. Data pengamatan yang pertama ada bagian pekerjaan, di mana di sini untuk roll observasi per detiknya, untuk roll 16 detik pekerjaan roll,
Untuk selanjutnya adalah 18 detik, 20 detik, 16 detik, 18 detik, 16 detik, 18 detik lagi, 17, 18, dan 20. Selanjutnya ada bagian pekerjaan roll yang di mesin kedua di hari 20 detik, 16 detik, 18 detik, 16 detik, 17 detik, 17 detik, 17 detik, 20 detik, 18 detik, dan 16 detik. Selanjutnya ada 20 detik, 20 detik, 18 detik, 15 detik, 18 detik, 15 detik, 18 detik, 17 detik, 16 detik, 20 detik. Untuk bagian yang keempat ada 19 detik dan selanjutnya. Selanjutnya mengenai kecakupan data, tingkat kepercayaan 95%, maka S sama dengan 0,5 dan K sama dengan 2. N absen sama dengan K per S akar N sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 pangkat 2 dibagi sigma X1 kurung pangkat 2. Selanjutnya dari data tersebut menghasilkan 12,260 per 884 atau digenapkan menjadi 13,869. Maka N absen sama dengan 13,869 lebih besar daripada 50. N absen lebih besar dari N, maka data cukup. Kesimpulan nilai N absen sama dengan 13,869 lebih kecil dari N sama dengan 70, maka data dianggap cukup. Untuk uji keragaman data, untuk BKA-nya sama dengan X ditambah K dikali A sama dengan 17,68 ditambah 2,1 dikali 2 dikali 1,570 sama dengan 20,82. Untuk BKB-nya X absen sama dikurangi K dikali A sama dengan 17,68 dikurangi 2 dikali 1,570 sama dengan 14,54. Berikut adalah grafik uji keseragaman datanya. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah dapat dilihat terdapat plot keseragaman data, semua data pengamatan masuk dalam grafik BKB dan grafik BKA, maka dari itu data dianggap seragam. Untuk yang selanjutnya adalah perhitungan performance rating dan waktu normal. Untuk yang pertama, perhitungan performance-nya dapat dilihat nilai hasil akhirnya adalah 1,04. Kemudian ada perhitungan waktu normal, didapatkan nilai sebesar 18,3872 detik per unitnya. Berikut adalah tampilan dari analisis work sampling, yaitu tentang kegiatan dari pengelolaan UMKM-nya. Kemudian perhitungan work sampling-nya. Yang pertama adalah determining the sample size. Didapatkan hasil sebanyak nilai N-nya adalah 73. Kemudian yang kedua adalah allowance. Didapatkan nilai total sebesar 13,67%. Kemudian yang ketiga adalah persentase produktif dan non-produktif. Untuk persentase produktifnya sebesar 86,31%. Persentase non-produktifnya didapatkan 13,69%. Dan yang kelima adalah perhitungan allowance dan waktu standar. Untuk allowance-nya adalah totalnya 13,67%. Kemudian waktu standarnya didapatkan sebesar 21,289 detik per unitnya. Kemudian yaitu yang keenam adalah perhitungan output standar dan pengupahan. Yang pertama yaitu output standar, di
mana untuk standar per hari yaitu 1.300 unit per hari. Dan yang kedua yaitu pengupahan, di mana yang pertama yaitu jam kerja mulainya dari jam 8 hingga jam 3, dan gaji per harinya diperoleh yaitu adalah 120 hari dengan jumlah per unit yang diproduksi yaitu 1.360 hari yang menghasilkan upah dengan upah Rp88 per unit. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama yaitu dari hasil analisis baku dari awal sampai akhir, maka Putih Aditama menghasilkan 1.300 unit dalam per hari atau 8 kerja dengan bahan baku 21,98 detik per unit. Dan yang kedua dari observasi data di atas didapatkan bahwa terdapat plot keseragaman data dari semua data pengamatan masuk dalam grafik BKB dan grafik BKA, maka dari itu dianggap seragam. Dan yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja yang optimal dengan pengupahan 120.000 per hari dengan 8 jam kerja menghasilkan Rp88 per unit dalam satu kali proses pembengkokan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.